Halo anak-anak SD, jumpa lagi bersama Bu Alfi. Kita masih belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Muatan pelajaran PPKN. Semangat ya anak-anak. Kita akan belajar tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain di rumah dan di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga ada aturannya. Di tempat wisata juga terdapat aturan yang harus dipatuhi pengunjung. Aturan berlaku di semua tempat. Jadi tidak hanya di rumah, di sekolah, tetapi di tempat rekreasi, di tempat wisata juga terdapat aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Contohnya, ketika anak-anak bermain ke pantai, di sana ada tulisannya peringatan. Jangan dekat-dekat dengan air. Misalnya di situ tempat yang berbahaya. Kemudian ketika anak-anak pergi di tempat wisata juga ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu anak-anak harus mematuhinya agar lingkungan tetap bersih dan dilihat dengan indah. Dan masih banyak lagi di tempat-tempat lain yang memiliki aturan. Kita harus patuh pada semua aturan agar hidup kita berjalan dengan tertib dan teratur. Oke anak-anak, kita akan belajar kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini Bu Alfi memiliki beberapa gambar. Manakah gambar yang sesuai dengan aturan dan manakah gambar yang tidak sesuai dengan aturan? Nanti kita beri tanda centang untuk kegiatan yang sesuai dengan aturan dan kita beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Siap ya anak-anak? Yang pertama, Edo sedang membuang sampah di tempat sampah. Maka dia termasuk apa? Ya, sesuai dengan aturan. Maka kita beri tanda centang. Oke. Selanjutnya, yang kedua, Udin sedang mengantri. Nah, menurut anak-anak, apakah sesuai dengan aturan atau tidak? Iya, betul ya anak-anak, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika kita sedang berada di tempat umum, mau membayarkan ke kasir atau membeli obat, kita harus mengantri. Tidak boleh asal langsung ke kasir atau mengantri obat itu, kita harus mengantri dengan baik. Kita beri tanda centang. Oke. Yang ketiga, Lani sedang menanam bunga. Kegiatannya termasuk sesuai dengan aturan atau tidak? Ya anak-anak, sesuai. Maka kita beri tanda centang. Oke. Selanjutnya, Edo sedang melewati jembatan. Berarti kegiatannya sesuai dengan aturan atau tidak? Iya, sesuai dengan aturan ya. Karena dia jalannya sudah tepat. Maka kita beri tanda centang. Selanjutnya, Bayu sedang merusak bunga. Kegiatannya termasuk sesuai atau tidak sesuai dengan aturan anak-anak? Iya, tidak sesuai. Maka kita beri tanda silang. Oke, kita beri tanda silang di sini. Kemudian Penny, dia sedang bermain ke museum, tetapi dia menyentuh dan melakukan yang kurang sesuai. Jadi, dia merupakan tindakannya tidak sesuai dengan aturan, karena kalau di museum itu kita harus menjaga barang-barang yang ada di museum. Kita boleh melihat, kita boleh mencermati, tetapi kita tidak boleh menyentuh, bahkan merusaknya. Jadi kita beri tanda silang ya anak-anak. Nah,
Oke, anak-anak, dipahami lagi ya. Oke, anak-anak, selanjutnya manfaat mematuhi aturan serta akibat melanggar aturan. Jika anak-anak patuh terhadap aturan, maka akan bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Apabila kita dari kecil sudah belajar mematuhi aturan, maka hidup kita bisa tertib, teratur. Kita dapat menjadwalkan atau membuat jadwal harian juga. Apa yang harus kita lakukan, hidup kita lebih tertib, teratur, mematuhi aturan yang ada di rumah, yang diberikan oleh orang tua. Dari di rumah, kita juga mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, juga di tempat wisata atau tempat umum. Kita mematuhi aturan sehingga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Hidup juga lebih teratur, terarah. Apabila kita melanggar aturan, maka akan berakibat buruk pada kehidupan kita, yaitu terjadi kekacauan dan kepentingan yang bersinggungan. Ketika kita tidak mematuhi aturan, maka pasti hati kita juga gelisah, tidak tenang, dan hidup kita kacau. Kita ketika memiliki kegiatan atau suatu kepentingan urusan, kita tidak bisa mengaturnya, kita tidak bisa membagi waktunya. Jadi kan mulai dari situ kita sudah tidak bisa mengatur waktu. Jadi hidup kita kacau, kita tidak bisa membagi waktu ya. Oke. Dan masih banyak lagi ya akibat jika melanggar aturan, terutama kita pasti akan diberikan sanksi ketika di rumah, diberi hukuman oleh orang tua. Ketika di sekolah juga diberi hukuman oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dan kalau kita di tempat umum, kita bisa dibayar denda. Kita bisa membayar denda atau melakukan hal yang lain sesuai aturan yang ada di sana. Jadi, anak-anak harus belajar mematuhi aturan ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Semangat!